Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 26. Demikian dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 panggilan Yesus di dalam Injil kepada murid dan kepada kita orang percaya. Yang pertama disebut hamba Tuhan, yaitu orang yang harus taat, yang setia kepada Tuhan sebagaimana hamba atau budak yang hanya tunduk pada tuannya. Yang kedua disebut sahabat, sebab rahasia surga telah diberitahukan kepada murid-murid. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar sampai kepada Bapa. Dan sebutan yang ketiga adalah anak-anak Allah, yaitu pewaris kerajaan surga, sebab hanya anaklah yang berhak mendapatkan warisan dari Bapa. Saat ini kita diingatkan bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Artinya, kita adalah orang berharga sekaligus pewaris kerajaan surga. Sobat Kairos, beda paham bisa jadi awal terjadinya kebimbangan bahkan perpecahan. Demikian halnya terjadi di jemaat Galatia. Mereka terdiri dari orang Yahudi dan Yunani. Persoalannya adalah mana yang lebih utama, hukum Taurat atau Kristus. Nah, bagi orang Yahudi, melakukan hukum Taurat adalah hal yang utama, jalan keselamatan. Pemikiran itu tentu didasarkan pemahaman karena Allah sendiri memberikan Taurat kepada orang Yahudi. Maka mereka memaksakan aturan itu kepada orang Kristen non-Yahudi. Hukum Taurat yang dimaksud bukan hanya 10 titah, namun ada sekitar 600-an turunan dari aturan atau hukum Yahudi yang dikembangkan dari 10 hukum Taurat tersebut. Seperti sunat, cara makan, cuci tangan, tidak potong rambut, dan lain-lain, itu sudah diatur. Sementara bagi orang Kristen yang dari Yunani menganut rasionalisme, hal yang tertinggi adalah pengetahuan. Jika sesuatu tidak masuk akal, maka itu dinyatakan tidak benar. Karena berbeda pemahaman itulah terjadi kebimbangan, bahkan pengelompokan di antara jemaat. Maka Paulus menuliskan surat Galatia ini, khususnya di dalam nats ini menjelaskan bahwa Kristuslah yang utama. Sebab iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Benar, hukum Taurat diberikan Allah. Tujuannya adalah agar melalui hukum Taurat, manusia menyadari bahwa dia berdosa, tidak sanggup melakukannya. Sobat Kairos, hukum Taurat adalah penuntun, si parorot dalam bahasa Batak, pengasuh umat, sampai pada munculnya iman kepada Yesus. Artinya, ketika manusia sudah percaya kepada Kristus, maka kuasa hukum Taurat berakhir. Dengan demikian, tujuan melakukan hukum Taurat bukan untuk beroleh keselamatan, sebab iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Tanda yang kelihatan bagi orang beriman adalah melalui baptisan kudus. Dibaptis artinya hidup dan mati di dalam Kristus. Jadi, melalui hidup orang percaya akan terpancar kasih Kristus sebab kita telah mengenakan Kristus. Dengan demikian, semua orang yang percaya kepada Kristus adalah satu. Tidak ada lagi Yahudi, Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan. Artinya sesama milik Kristus, tidak perlu bertikai walau ada perbedaan, melainkan saling memancarkan kasih Kristus
kepada sesama. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati.